Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Evran Sari, saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Samawa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model promosi kesehatan. Simak ya video ini. Model promosi kesehatan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang model promosi kesehatan, apa sih definisi dari promosi kesehatan itu? Menurut WHO, promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Model dalam promosi kesehatan. Yang pertama, health belief model atau model kepercayaan kesehatan. Yang kedua, trans-theoretical model atau model trans-theoretik bertahap. Yang ketiga, delivery seduction atau teori aksi beralasan. Yang keempat, stress and coping atau stress dan coping. Yang pertama, head belief model atau model kepercayaan kesehatan. 1. Sangat dekat dengan pendidikan kesehatan. 2. Perilaku kesehatan merupakan fungsi dari pengetahuan maupun sikap. 3. Persepsi seseorang tentang kerentanan dan kemanjuran pengobatan mempengaruhi keputusan dalam berperilaku kesehatan. 4. Model ini digunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan dan deteksi penyakit. Menurut model kepercayaan kesehatan, perilaku ditentukan oleh apakah seseorang 1. Percaya bahwa mereka rentan terhadap masalah kesehatan tertentu. 2. Menganggap masalah kesehatan ini serius. 3. Meyakini efektivitas tujuan pengobatan dan pencegahan. 4. Tidak mahal. 5. Menerima ajaran atau mengambil tindakan kesehatan. Kelemahan model kepercayaan kesehatan. 1. Kepercayaan kesehatan bersaing dengan kepercayaan serta sikap-sikap lain seseorang yang juga mempengaruhi perilaku. 2. Membutuhkan kepercayaan seseorang sesungguhnya lebih sering mengikuti perilaku dan bukan pendahulunya. Theoretical model atau model trans-theoretik bertahap. 1. Asumsi dasar model ini adalah pada dasarnya, seseorang tidak dapat mengubah perilaku dalam waktu yang singkat, terutama pada perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Prohaska dan Variker 1997. 2. Pembentukan perilaku berfokus pada kemampuan individu dalam membuat keputusan berdasarkan teori daripada pengaruh sosial biologis. 3. Seseorang memperhitungkan untung dan rugi perubahan suatu perilaku sebelum melangkah dari tahap satu ke tahap berikut. Model TTM mengidentifikasi 4 tahap. 1. Prekontemplasi adalah seseorang sebelum memikirkan perilaku sama sekali. Orang tersebut belum termasuk mengubah suatu perilaku. 2. Kontemplasi adalah seseorang benar-benar memikirkan suatu perilaku namun masih belum siap melakukannya. 3. Aksi adalah seseorang sudah melakukan perubahan perilaku. 4. Pemeliharaan adalah berkelangsungan jangka panjang dari perubahan perilaku yang terjadi. Contoh kasus 1. Seorang remaja yang telah mengenal seks bebas tidak pernah berpikir untuk berhenti akan kebiasaan buruknya. 2. Setelah mendengar informasi dari berbagai media bahwa seks bebas adalah pencetus penyakit HIV/AIDS. 3. Kemudian ia memeriksakan diri ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. 4. Dalam jangka waktu yang lama, ia berubah berperilaku seks bebasnya menjadi remaja yang lebih melindungi diri terhadap paparan pergaulan seks bebas. 3. Tri-lively seduction. 1. Niat seseorang menentukan apakah sebuah perilaku dilaksanakan. 2. Perilaku akan mengikuti niat, tidak akan pernah menjadi tanpa niat. 3. Niat dipengaruhi sikap-sikap terhadap suatu perilaku, seperti apakah ia merasa suatu perilaku itu penting. 4. Sifat normatif. Seseorang berpikir tentang apa yang dilakukan orang lain yang berpengaruh akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan.
5. Sikap mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. 6. Perilaku banyak dipengaruhi oleh sikap yang spesifik terhadap suatu tetapi juga norma-norma subjektif. 7. Perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga norma-norma subjektif. 8. Sikap terhadap perilaku tertentu bersama-sama norma subjektif membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Contoh kasus. 1. Seseorang tersebut yang memiliki keyakinan sikap bahwa suatu rumah sakit memberikan pelayanan cepat, ramah, biaya relatif murah, lingkungan bersih, lokasi strategis, dan mudah dicapai. 2. Kemudian didukung pula oleh keinginan orang dekat yang bisa untuk berobat ke rumah sakit tersebut, yang disebut norma subjektif, seperti orang tua, istri, anak, teman dekat, petugas kesehatan. Yang keempat, stress and coping. 1. Stres keadaan yang terganggu akibat tekanan fisiologis. 2. Kebiasaannya dikaitkan bukan karena penyakit fisik tetapi kondisi kejiwaan. 3. Banyak hal yang memicu stres diantaranya kesal, khawatir, ketelitian, frustasi, tertekan, kesedihan pekerjaan yang berlebihan, MPS. Fokus berlebih kepada suatu hal seperti perasaan bingung, duka cita yang mendalam, dan rasa takut. Lanjutan. 1. Coping atau kemahiran bertahan, menstabilkan faktor yang dapat membantu individu dalam mempertahankan adaptasi psikososial selama periode stres. 2. Coping meliputi perilaku kognitif dalam upaya mengurangi atau menghilangkan stres terkait kondisi dan tekanan emosional. Lazarus dan Fulcrum 1984. Contoh tresor 1. Panas, 2. Dingin, 3. Kesedihan, 4. Latihan, 5. Obat, 6. Kurang tidur, 7. Nutrisi. Adapun yang pertama ketakutan, 2. Kemarahan, 3. frustasi, 4. bising, 5. penuh sesak, 6. perubahan keadaan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi everyone. Jangan lupa like dan subscribe.